Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun beserta jajaran pengurus, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Madiun, GOW, Perwosi, IGTKI, dan Koperasi Putri Dumilah, juga Ibu narasumber dan hadirin yang berbahagia. Bertempat di Gedung BKD Pemerintah Kabupaten Madiun hari ini, Rabu 16 Desember 2020, dapat terselenggara seminar online dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-92 tahun 2020 dengan tema Perempuan Penyemangat dan Garda Terdepan di Era New Normal. Bapak, Ibu, dan hadirin yang terhormat, memulai acara pada pagi hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan dalam rangka Hari Ibu ke-92 tahun 2020 oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun. Kepada yang terhormat Ibu Penta Ahmad, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun beserta jajaran pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun. Yang kami hormati ibu-ibu pimpinan organisasi perempuan se-Kabupaten Madiun beserta pengurus. Yang kami hormati
Ibu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun. Yang kami hormati Ibu DRA Tuti Purwaningsih, MPSI Widya Iswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah, selamat datang Ibu, walaupun dengan situasi yang berbeda, Ya, dengan terima jarak kasih. jauh, tapi hati kita tetap dekat kok Ibu. Iya, insya Allah Ibu, Ya. terima kasih. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Madiun dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-Kabupaten Madiun dan para undangan yang saya banggakan. Mengawali sambutan saya pada pagi ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pagi ini kita dapat menghadiri acara seminar online dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-92 tahun 2020 pemerintah Kabupaten Madiun dengan tema Perempuan Penyemangat dan Garda Terdepan di Era New Normal dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Tidak lupa kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Ibu-ibu yang saya hormati, peringatan Hari Ibu ini kita lakukan dan kita peringati rutin setiap tahun di seluruh rakyat Indonesia, terutamanya bagi generasi muda akan mempunyai arti dan makna Hari Ibu itu merupakan upaya bangsa Indonesia untuk mengenang dan menghargai perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan. Peringatan Hari Ibu ini juga sebagai momentum kebangkitan bangsa, menggalang rasa persatuan dan persatuan, serta gerak perjuangan perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang telah menempuh jalan yang sangat panjang dalam mewujudkan peranan dan kedudukan perempuan Indonesia dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Perempuan pada saat ini merupakan pejuang-pejuang yang membantu terlaksananya atau suksesnya pembangunan suatu bangsa. Perempuan Indonesia merupakan perempuan-perempuan yang punya cita-cita, yaitu membuat Indonesia yang aman, tentram, damai, serta adil dan makmur. Peringatan Hari Ibu merupakan momentum untuk meningkatkan peran perempuan dalam memperjuangkan peranan dan kedudukan yang menggambarkan semangat nasionalisme perempuan berdaya untuk Indonesia maju. Menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukanlah berarti hanya sebagai suatu tindakan yang dipandang dari sisi humanisme belaka, namun peran yang dilakukan oleh perempuan dalam kesertaannya di bidang pembangunan merupakan tindakan dalam rangka mengangkat harkat
serta kualitas dari perempuan itu sendiri. Perempuan Indonesia mempunyai akses dan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh sumber daya seperti akses terhadap ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Dengan adanya peringatan Hari Ibu diharapkan sebagai momen penting untuk mendorong semua pemangku kepentingan guna memberikan perhatian, pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Melalui peringatan Hari Ibu ini, diyakini perempuan mampu meningkatkan kualitas, yaitu kualitas hidup serta mengembangkan segala potensi kemampuan sebagai motor penggerak sekaligus agen perubahan, yaitu yang kita kenal dengan kerennya agent of change. Karena itu merupakan kebahagiaan bagi kita pada hari ini telah hadir, yaitu Ibu narasumber kita, nanti kita sebenarnya bisa setelah mendengarkan apa yang diaturkan itu DRA ruang SI, alhamdulillah saya ini ketemu beliau ketika saya ingat yaitu saya awal-awal menjabat sebagai gerak PKK 2 tahun yang lalu, Ibu di tengah-tengah PKK Kabupaten Madiun di tahun 2018. Hari ini bisa situasi dan yang berbeda, yaitu di peringatan Hari Ibu yang ke-92 tahun 2020. Semoga yang menjadi pencerahan serta ilmu dan pengalaman utamanya terkait dengan langkah perempuan-perempuan Indonesia untuk harus sebagai garda terdepan dalam kondisi COVID-19 meskipun perempuan dalam situasi yang lebih rentan. Perempuan yang telah mengambil peran penting dalam COVID-19 dengan menjadi tenaga kesehatan, ilmuwan atau peneliti, dan penjaga bagi keluarganya sendiri. Saya juga berpesan kepada semua yang mengikuti kegiatan pagi ini, di saat kita memperingati Hari Ibu, kita harus mau dan harus terus kuat sebagai perempuan garda depan, terutamanya bagi keluarganya sendiri-sendiri. Keluarga merupakan suatu yang penting yang harus kita kelola, kita manage, karena suksesnya pembangunan suatu negara diawali dengan suksesnya pembangunan di keluarga kita masing-masing. Jadi saya berpesan kepada Bu Ibu semua, kita memperingati Hari Ibu ini juga memasuki akhir tahun 2020. Semoga di akhir tahun ini kita semua Kabupaten Madiun terutamanya terus diberi kesehatan, diberi kekuatan, ini semuanya peran-peran semuanya. Jadi tolong semua yang mengikuti ini
benar-benar harus perhatikan terutamanya kesehatannya diri dan harus memperhatikan kesehatan keluarganya yang utama. Ibu ada di kampung ini, saya berharap juga harus banyak berdoa saat kita menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah hampir 11 bulan kita lalui, dan kita tidak tahu kapan berakhirnya kondisi COVID-19 ini. Tetap ingatlah pesan Ibu, yaitu pesan Ibu di saat COVID-19 ini. Yang pertama itu harus memakai masker. Yang kedua, terus mencuci tangan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Saya juga berpesan ibu-ibu semuanya yang ada di Kabupaten Madiun, saat kita mendekati liburan panjang, tetap harus memperhatikan dan lebih mematuhi protokol. Usahakan kalau tidak berkepentingan yang mendesak ataupun hal yang benar tidak bisa ditinggal, usahakan jangan kunjungi tempat-tempat yang dirasa zona merah. Tolong, itu semua sudah termasuk menjaga keluarga dengan sedoyo. Tapi jangan takut ibu-ibu, itu bisa kita cegah dengan apa? Dengan imun kita. Kita harus tetapi bahagia itu yang terpenting. Jadi bahagia kita itu bahagia saat kita berkumpul dengan keluarga yang kita cintai dan kita selalu diberi sehat bersama keluarga yang kita cintai. Itu yang merupakan kebahagiaan utama. Yang lainnya mendukung dan sebagai fasilitas untuk meningkatkan imun kita. Yang terpenting terus jaga imunitas panjenengan, waspada terhadap lingkungan yang ada di sekitar panjenengan, supaya kita semua lancar dalam aktivitas, juga diberi kesehatan, itu yang terpenting. Jadi Ibu yang mengikuti Zoom ini, terus jangan bosan-bosan memberikan edukasi kepada keluarga kita, pada tetangga kita, saudara kita, terkait pentingnya protokol kesehatan. Yang terpenting juga kegotong royongan, kebersamaan terus ditingkatkan antar elemen, juga antar sinergisitas antar OPD terkait, supaya apa? Supaya kita terus tahu perkembangan dan tahu kondisi perkembangan apa yang ada di pemerintah kita masing-masing. Akhirnya kita semua tentu berharap momen-momen yang sangat bersejarah ini menjadikan awal kita sebagai kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi dan memberikan apa yang terbaik bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Madiun, terutama sesuai visi misi Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Id, semoga ibu-ibu yang ada di Kabupaten Madiun dan seluruh Indonesia selalu diberi sehat, selalu diberi kekuatan dalam mengemban amanahnya sebagai garda depan di keluarganya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.
Ibarat sang surya menyinari dunia, begitulah gambaran kasih sayang Ibu yang tiada berbatas dan abadi panjang masa. Hadirin yang berbahagia, perkenankan kali ini kami membacakan CV dari narasumber kita pagi ini. Beliau adalah Ibu DRA Tuti Purwaningsih MPSI. Tanggal lahir Ngawi 18 Februari 1963, NIP 1963218199003 jabatan Widya Iswara Ahli Utama, golongan 4C dengan pangkat Pembina Utama Muda, instansi Badan Pengembangan SDM Provinsi Jawa Timur, alamat Jalan Tambak Adi 52 Surabaya, dengan nomor telepon di 082 177 lalu dan email di tutiovena@gmail.com. Untuk pengalaman presentasi, pertama Surabaya Night in Singapore di tahun 1991, Spectacular East Java in Malaysia di tahun 1992 dan 1994, Dinner Party dengan Ratu Catherine Belanda di tahun 1995, Sister State East Java, Perth, Western Australian di tahun 1990, 1995, dan 2000, Business Night dengan Perdana Menteri Australia Paul Keating di tahun 1996, Asia Pacific Tourism Conference JCC di tahun 1997, ASEAN Sub-Working Group on Maritime Transport Meeting tahun 2000 dan 2008, Business Lunch with President of Switzerland di tahun 2010, Social Fund with Ambassador of American Countries di tahun 2011, dan masih banyak yang lainnya. Baiklah hadirin, itu tadi sekilas biodata dari narasumber kita pada kesempatan pagi kali ini. Selanjutnya, mari kita ikuti bersama acara inti kita pada hari ini, seminar online dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-92 tahun 2020 dengan tema Perempuan Penyemangat dan Garda Terdepan di Era New Normal. Kepada Ibu narasumber, disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Bapak sekalian yang luar biasa, saya ingin mendapatkan feedback. Apakah suara saya sudah terdengar ya? 1212. Halo? Ya, tolong angkat tangan menunjukkan kalau suara saya terdengar. Terdengar ya? Terdengar ya? Oke, terima kasih. Saya ulangi sekali lagi. Dengar jelas Ibu. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Saya senang sekali bisa ketemu lagi dengan ibu-ibu dari Kabupaten Madiun. Untuk yang pertama kali saya ucapkan terima kasih pada yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun. Kemudian salam hormat juga kepada ibu-ibu dari organisasi wanita. Banyak sekali di sana saya lihat. Kemudian yang paling banyak ini itu atau bahkan 400 partisipan yang hadir. Karena satu kelompok ini yang hadir bisa 5, bisa ini berarti ini lebih dari 600 saya kira. Baik, luar biasa. Ibu Bapak sekalian, saya mohon ibu-ibu untuk tepuk tangan dulu. Mari Ibu tepuk tangan dulu Bu, semuanya Bu. Ya, terima kasih. Kenapa tepuk tangan? Ya, karena kita bahagia. Kenapa bahagia? Ya, karena kebahagiaan itu sudah tersedia. Happiness is ready stock. Kebahagiaan itu sudah ada. Jadi nggak perlu menunggu-nunggu nanti untuk menjadi bahagia itu. Bahagia itu sekarang ini kita bahagia. Monggo sekali lagi kita tepuk tangan. Ayo sekali lagi Bu Ibu tepuk tangan. Luar biasa. Kenapa tepuk tangan? Karena kita kaya. Kita ini kaya Bapak Ibu. Kita nggak bisa menghitung berapa harganya diri kita ini. Satu gigi saja, ini kalau kita mau ganti gigi, kalau namanya implan itu bisa 15 juta. Berarti ada 32 gigi, itu harganya berapa?
belum jantung, paru-paru, ginjal, kaki, semua. We are very precious. Kita ini sangatlah kaya. Nah, karena kita ini sangatlah kaya, kita nggak bisa membeli diri kita sendiri. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi wanita-wanita yang luar biasa, yang berpikiran positif, berperasaan positif, melakukan kerja-kerja positif bersama dengan orang-orang positif. Ibu bapak sekalian yang luar biasa, saya kalau tanya ibu bapak sekalian, kalau saya tanya apa kabar, jawabnya ini lain ya jawabnya, bahagia, begini, bahagia, alangkah indahnya. Coba saya tanya, ibu-ibu apa kabar? Bahagia, alangkah indahnya. Lagi-lagi, sekali lagi. Apa kabar? Bahagia, alangkah indahnya. Terima kasih. Tadi ibu kita, ibu ketua tim penggerak PKK Kabupaten Madiun mengatakan bahwa saya ini memang jauh ya. Kita ini jauh ibu-ibu di Madiun, tapi saya ini jauh. Ya, saya ini jauh di mata, dekat di hati. Ibu-ibu pengen tahu saya sebenarnya di mana hari ini? Saya berada di Merauke. Oh, jauh ya. Saya ada tugas di Merauke ini ya. Jadi ini dari Merauke, ini saya sekarang sudah jam 12 lebih 15 menit di sini. Di sini sudah jam 12 lebih 15 menit. Nah, oke ibu-ibu yang luar biasa, seperti sudah disampaikan tadi oleh penyelenggara bahwa tema kita hari ini adalah perempuan. Perempuan itu penyemangat dan garda terdepan di era new normal. Ibu-ibu, saya senang sekali hari ini, bahagia sekali karena saya ketemu dengan para bidadari ya. Ibu-ibu ini bidadari di rumah kita masing-masing. Ibu-ibu ini bidadari di masyarakat. Ibu-ibu yang cantik lahir sekaligus cantik batinnya gitu loh ya. Karena kita itu bisa semuanya menjadi cantik kalau batin kita cantik ya. Jadi kita ini orang yang cantik lahir bisa juga cantik batinnya. Ada yang cantik lahirnya kurang begitu cantik tapi karena batinnya cantik menjadi sangat cantik. Oke, ibu bapak sekalian, saya akan share PowerPoint saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah saya buka ini, bismillah. Mudah-mudahan bisa. 1, 2. Ini saya share screen ya, share screen. Tapi kok belum bisa saya lihat di sini ya? Kok belum saya bisa lihat di sini? Kenapa? Nah, ini saya sudah share screen. Di situ apa sudah terlihat ya? Saya kalau share screen ya, file saya, apakah sudah terlihat di sana? Kok di sini saya nggak lihat di video saya ini? Oh, di mana ya? Ini saya sudah share. Bentar ya, saya ini mau, ya ini biasanya langsung share langsung bisa. Ya, bentar ya. Ini gimana ya? Share. Oh. Gimana nggak bisa terlihat di sini? You are sharing screen. Sebentar Bapak Ibu ya. Apakah kok nggak bisa ya dari sini ya? Oh, halo. Oh, ini saya coba share-nya. Coba saya share screen di sini. Nggak kelihatan ya, kok nggak ada ya? Kok nggak ada? Apakah saya nggak bisa share di sini? Share, you are sharing screen. Ini saya di sini sudah share screen, tapi kok nggak kelihatan ya? Oh, bentar saya mau telepon aja. Bentar, saya share screen, tapi kok nggak kelihatan di sini? Oh ya, di-share-kan dari situ ya, makasih. Iya, nyuwun pangapunten. Ya, nyuwun pangapunten. Siap. Ya, siap. Ya. Iya, Ibu Bapak sekalian, ini saya mau dibantu oleh panitia untuk nge-share screen dari situ. Ibu-ibu tentu. Halo, saya tanya lagi untuk mengembalikan konsentrasi ibu-ibu.
Ibu-ibu kalau saya tanya gimana tadi? Apa kabar? Jawabnya gimana? Apa kabar? Bahagia, alangkah indahnya. Ibu-ibu yang saya hormati, saya banggakan. Ibu-ibu kita ingat ya bulan Maret kemarin. Bulan Maret itu berarti sudah 9 bulan. Sudah 9 bulan kita kemarin itu dikagetkan ya. Dikagetkan oleh suatu kejadian. Kata nenek moyang kita itu namanya pagebluk. Nah, pandemi ya. Waktu itu kita kaget, tidak boleh keluar. Ya, ada pembatasan sosial berskala besar dan seterusnya. Nah, ya itu kita nggak boleh keluar. Akhirnya kita panik ya, kita panik. Itulah yang dinamakan dengan suatu makhluk ciptaan Allah yaitu COVID-19. Corona ya, corona. Oke, saya masih menunggu share screen dari ini. Yes. Ya, bentar, saya masih menunggu, nggak apa-apa. Masih nunggu share screen dari situ. Tadi sudah mau muncul, tapi kok hilang lagi, begitu loh. Tadi mau muncul, tapi kok hilang lagi. Ya, ibu-ibu sekalian. Nah, gimana ini Mbak Widi? Gimana Mbak Widi? Bisa nggak bisa ya? Halo? Halo? Halo, mohon maaf Bu, untuk share screen-nya Ibu, berarti itu dipending saja, share screen-nya dari kami. Oh siap. Berarti saya stop share ya. Saya stop share, monggo, sampun, matur nuwun. Keluarkan dulu, nanti kami yang share screen-nya. Sudah saya keluarkan, matur nuwun ya. Oke. Ibu-ibu sekalian yang luar biasa, ya ini ya awalnya dulu itu nggak kenal loh ya kita sama Zoom itu apa toh. Nah akhirnya kita bisa, akhirnya sekarang kita terbiasa menggunakan Zoom. Ibu-ibu yang luar biasa, jadi wabah corona ini paling tidak itu menjangkit ke 216 negara. Sekarang kata anak saya, kebetulan anak saya ada yang dokter, kata anak saya sekarang ini sudah ada 200 dokter yang wafat karena corona ya, belum lagi tenaga medis yang lain seperti perawat dan seterusnya. Dan juga keluarga-keluarga atau saudara kita, tetangga kita, teman kita juga ada yang kena. Nah, kita mengalami sesuatu yang penuh dengan ketidakpastian, Ibu Bapak sekalian. Dari pandemi itu sendiri, ibu-ibu, saya kira dan kita kira semua ada sisi positif sekaligus negatif ya. Yang negatif itu tentu saja sektor ekonomi ya, kemudian juga sektor pendidikan ya, sektor pendidikan kita, anak-anak kita tuh nggak pernah masuk sekolah, tiba-tiba naik kelas, ya, tidak pernah ujian di sekolahan, tiba-tiba lulus. Tiba-tiba diterima di sekolah yang lain, tiba-tiba lulus dari SMA, tiba-tiba diterima di perguruan tinggi. Nah, itu dari faktor-faktor negatif, ada juga positif ya. Faktor positif dari pandemi ini adalah kita bisa bertemu dengan keluarga itu lebih lama. Ada yang bisa mengembangkan hobi, yang tadinya punya hobi menjahit, punya hobi bercocok tanam, punya hobi masak dan seterusnya, itu hobi itu bisa terpupuk. Jadi apapun musibah yang terjadi itu tentu saja juga ada sisi-sisi positifnya. Ibu-ibu yang luar biasa, dengan dalam situasi ketidaknormalan, ketidakpastian ini, kita harus kembali ke kejadian-kejadian atau ke rutinitas kita, yaitu ini ya, namanya new normal. Normal tapi new. Ya normal tapi baru. Nah ini kalau new-nya dihilangkan itu enggak boleh. Makanya kemarin sempat naik lagi jadi para korban-korban ini karena ada ketidakdisiplinan dan ada masyarakat yang menganggap bahwa kita ini sudah kembali normal. Padahal itu belum gitu loh ya. Padahal itu belum. Lalu apa kaitannya dengan perempuan ibu-ibu? Apa kaitannya kok ini pada oh ya. Sebelum dilanjut saya mengucapkan Hari Ibu ya, Hari Ibu yang ke-92 pada tahun 2020 ini. Nah,
Oke, kita lanjutkan sambil saya menunggu share screen-nya. Menunggu share screen dari penyelenggara ya, saya kira ini masih di apa? Masih mau, oh ini sudah ada ya. Oh ya. Oke, kembali. Oke. Sudah. Kembali ke yang di depan tadi ya, kembali ke yang di depan. Ya, minta tolong kembali ke yang di depan. Nah, ya ini dari judulnya ini Ibu-ibu ya. Lalu berikutnya. Nah, berikutnya ya, ini nanti bisa di-copy ya, ini ya kebetulan sudah ganti ya. Sekolah saya sudah lulus kebetulan ini setahun yang lalu. Kemudian alhamdulillah jabatan dan pangkatnya juga sudah. Ini oh iya ini mestinya mati ya, nggak masalah. Lanjut Ibu, lanjut matur nuwun dari penyelenggara. Oke, ibu-ibu kita lihat ya gambar ini ya. Ini gambar-gambar new normal. Ibu-ibu aktif dengan menggunakan masker. Ada perempuan-perempuan muda kuliah juga pakai masker. Ini manten juga pakai masker. Ada yang pakai face shield. Kemudian ini ibu menjadi teladan pakai masker, bayinya juga pakai. Ya ini rapat ibu-ibu Dharma Wanita, PKK dan seterusnya ini kayak GUW ini rapat ini dengan Bapak Bupati ini juga pakai masker semuanya. Kemudian penjual makanan pun juga pakai masker. Lanjut next slide. Ya, oke. Ibu-ibu yang luar biasa. Lalu yang dimaksud dengan new normal itu apa? Monggo kita baca bersama ya. New normal itu apa ya? Tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID. Jadi kita nggak bisa untuk di rumah terus ibu-ibu. Kita harus mempunyai tatanan baru dengan syarat-syarat tertentu ya. Syarat-syarat tertentu. Misalnya tetap jaga jarak. Misalnya tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau sampai rumah, ibu-ibu harus cepat ganti baju, mandi, dan seterusnya. Ibu-ibu tentu dulu ingat ya, kita dulu yang hidup di desa, di depan rumah kita tuh selalu ada padasan. Nenek-nenek kita, nenek moyang kita itu depan rumah itu ada padasan. Katanya dulu nggak boleh masuk rumah dulu, kalau belum cuci tangan, cuci kaki. Katanya masih sawanen, membawa sawan ya. Kalau di Madiun pasti usum itu. Saya yang lahirnya di Ngawi, mbah saya juga punya itu. Nah, ibu-ibu, masyarakat tetap harus menjaga produktivitas di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi kita tetap harus melakukan pekerjaan. Karena kalau enggak, ya ada orang-orang yang bekerja di sektor informal. Anak-anak mereka tidak bisa makan kalau enggak kembali bekerja. Tetapi perilaku ini harus ada adaptasi untuk tetap membiasakan hidup bersih dan sehat. Nah, ini juga salah satu sisi positif corona, bahwa kita sekarang lebih peduli dengan kesehatan. Lanjut, monggo. Ya, lanjut, silakan. Terima kasih. Ini ada definisi lagi ibu-ibu yang luar biasa. Mari kita baca bersama. Jadi new normal ini tradisi baru. Kalau dulu orang-orang itu nggak suka cuci tangan setiap hari beberapa kali. Kalau dulu makan itu mesti dekat-dekat. Kalau dulu ngobrol itu tentu dekat-dekat. Sekarang sebaliknya ibu-ibu, tradisi baru yang baik secara terpaksa atau sukarela. Kita kadang-kadang merasa terpaksa. Kita itu jauh-jauh dengan saudara aja jaga jarak, pakai masker. Secara sukarela dipraktekkan secara bersama-sama. Jadi sekarang kita pertemuan PKK di desa itu juga nggak terlalu dempet-dempet duduknya, ya. Oke, jadi itu suatu tradisi baru yang dipraktekkan secara bersama-sama. Ya, kita sadari Ibu, ini tradisi baru namanya new normal. Monggo dilanjut. Ya, dilanjut. Lalu kaitannya dengan perempuan itu apa? Kenapa kok yang menjadi tumpuan harapan ini kok mesti perempuan ya Ibu ya? Nah ini karena perempuan itu kerap mengalami dampak sosial yang berlipat-lipat dibandingkan laki-laki di tengah kondisi isolasi di rumah akibat pandemi COVID-19. Kalau ke pasar, saya tuh ke pasar juga pasti pakai ini ya, pakai masker. Nanti sampai rumah baju langsung ganti, ya, langsung ganti, langsung mandi, baru ketemu dengan suami, anak, cucu, begitu ya.
Jadi kenapa memang perempuan? Karena perempuan itu memang tugasnya di mana-mana. Di rumah, di dapur, di pasar, di kantor desa. Pokoknya perempuan itu memang multitasking. Pekerjaannya macam-macam. Tugasnya banyak sekali. Makanya yang terkena dampak paling banyak di era pandemi ini juga perempuan. Yang selalu wajib mengingatkan keluarganya juga perempuan. Kita ini Ibu, wanita ini ya. Jadi memang itulah. Memang itulah. Jadi panduannya di non normal itu saat keluar rumah. Kita harus bagaimana? Keluar rumah, pakai masker. Ya, masuk rumah, pulang dari manapun. Dari sawah, dari pasar, dari kantor, dari saudara, dari besuk orang sakit. Ganti semua. Ya, kita cuciannya jadi tambah banyak ini ya. Ya, waktu naik transportasi Ibu, waktu naik sepeda motor, kita ketemu dengan orang-orang di lampu merah, kita naik angkot, naik bis, naik becak, kita jangan terlalu bersentuhan dengan orang lain. Selama bekerja Ibu-ibu, barangkali di sini juga banyak ibu-ibu yang menjadi karyawati selama bekerja. Kita juga tidak terlalu dekat-dekat dengan teman-teman kantor kita. Sewaktu berbelanja di pasar, jangan terlalu itu HP, tas itu dipegang karena atau jangan keluarkan HP dan seterusnya kalau ke pasar karena nanti akan lebih membawa ini ya, membawa dampak. Kemudian ketika belanja online juga gimana? Nah, ketika kita ke puskesmas atau membutuhkan layanan kesehatan, kita sekarang justru banyak yang menunda untuk pergi ke puskesmas ya, kita obati dulu, kita membuat jamu-jamu dulu. Nah, itu sedikit tentang ini, tentang bagaimana menghadapi ini ya, corona di new normal ini. Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, slide berikutnya, terima kasih. Ya, Ibu dan Bapak memang sedikit berbeda ya. Monggo kita lihat bedanya antara istri dan suami. Tentu pekerjaannya beda. Ya, bukan berarti suami itu tidak banyak ya pekerjaannya, suami juga banyak. Namun terkait dengan new normal ini, banyak perempuan yang sekarang harus di rumah, terutama perempuan yang bekerja itu mengalami beban yang sangat berat. Karena mereka jadi terbebani urusan-urusan rumah. Ibu-ibu menjadi guru dari putra-putrinya, mengajar putra-putrinya, menyiapkan makanan, menjaga semuanya tetap sehat dan seterusnya. Tetapi memang kalau pihak suami itu lebih banyak dalam posisi seperti biasa. Ya, karena memang banyak pekerjaan rumah tangga ini dikerjakan oleh si istri. Jadi banyak sekali yang sebetulnya istri ini ada juga yang mengeluh ya, awal-awalnya mengeluh kok jadi berat pekerjaannya karena memang suatu situasi seperti ini. Namun itu tidak lama karena kita sekarang sudah menjadi terbiasa. Kita sekarang sudah menjadi terbiasa, ibu-ibu ini yang luar biasa ini. Ya, oleh karena itu kita harus memberikan semangat dan para ibu kita mohon, kita berharap diri kita tuh nggak sakit ya, karena ini nggak tahu ya sampai kapan ini malah tambah banyak lagi korban-korban ini ya. Di Jawa Timur saja ini ada beberapa zona merah lagi. Ada beberapa zona merah lagi yang kemarin sebetulnya tinggal 1, malah sekarang kemarin itu saya lihat di Google itu ada 6. Ada 6 kabupaten yang kembali merah. Nah ini terutama yang kemarin itu melakukan ini ya, melakukan pemilihan kepala daerah. Ya bukan salahnya kepala daerahnya dipilih, tetapi barangkali ada masyarakat yang kurang peduli. Barangkali alat pencoblosnya itu dipegang banyak orang, nggak mau pakai sarung tangan waktu pencoblosan dan seterusnya. Nah itulah para ibu, para istri harus selalu mengingatkan keluarganya. Memang kadang-kadang ada orang yang meremehkan ya, gitu. Tapi tetap saja kita harus hati-hati. Kita nggak tahu sampai kapan Ibu, sampai kapan musibah ini berakhir. Saya sendiri sebetulnya kemarin itu bulan Maret itu pergi ke luar negeri ya. Saya lagi ke beberapa negara, ke 5 negara, Mesir, Oman, Yordania, ke Yerusalem, ke Palestina. Saya begitu datang ini kaget, Maret ya, saya datang ke Indonesia tanggal 11 Maret. Ternyata di sini sudah harus pakai masker. Di sana saya belum, waktu itu belum. Oke, bisa dilanjut?
Ya, oke. Teman-teman, para ibu yang luar biasa. Nah, jadi ini wanita ya. Tadi sudah ada yang menyanyikan ya, Ibu moderator tadi mengatakan bahwa kasih ibu itu seperti sang surya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Memang ibu, saya ini kemanapun bertugas itu masih minta doa restu dari ibu. Nah, saya ingat ya Bu ya. Saya ingat lagunya Bang Roma itu ya. Ya, hei manusia katanya gitu ya. Hormati ibumu yang melahirkan ya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hei manusia, hormati ibumu. Sungguh ibu, saya ini kan seorang nenek. Saya ini kan seorang nenek. Tapi kalau kemarin waktu sekolah, waktu kuliah S3 itu, waktu mau ujian itu, tahun lalu itu, juga minta doa restu loh dari ibu saya. Saya pergi kemanapun minta doa restu ibu saya. Jadi memang kasih ibu itu luar biasa. Teman-teman, ibu-ibu yang luar biasa, yang saya hormati dan saya banggakan, maka wanita itu tonggak peradaban. Ada sebuah pepatah, kalau ingin melihat suatu bangsa, lihatlah perempuannya. Ya, perempuan itu empu. Empu itu artinya yang dimuliakan. Jadi perempuan itu artinya, ini mungkin ada guru-guru bahasa Indonesia ya, perempuan itu adalah orang yang diempukan, orang yang dimuliakan. Jadi perempuan itu memang orang yang dimuliakan. Oleh karena itu, kalau ingin melihat suatu negara, lihat aja perempuannya. Kalau ingin menghancurkan suatu negara, ya wanitanya aja disuruh berbuat yang nggak baik. Ya, oleh karena itu sebaliknya ibu-ibu, jadi kalau kita ini menjadi perempuan-perempuan yang luar biasa, yang baik, tentu kita sumbangannya yang juga luar biasa pada negara kita. Oke, ibu-ibu yang luar biasa, ini saya akan baca. Pada hakikatnya, wanita memiliki peran yang besar dalam peradaban bangsa. Bahkan wanita dikatakan sebagai tonggak peradaban, karena wanita bisa merubah suatu peradaban hanya dengan tangannya. Bahkan dikatakan bahwasanya bangsa yang besar dapat ditentukan dengan moral perempuan pada zamannya. Jika perempuannya rusak, maka rusak pula bangsanya. Begitu pula sebaliknya, jika perempuannya baik, maka baik pula bangsa itu. Jadi rumah tangga kita akan baik kalau ibu-ibu kita ini juga baik. Jadi masyarakat kita ini akan baik kalau organisasi-organisasi wanita ini juga baik. PKK, kemudian ada GOW, ada wanita kehakiman, ada ibu-ibu kejaksaan, ada Persit, ada apa itu Bayangkari, ada Aisyah, ada Muslimat dan seterusnya ya. Jadi memang wanita itu penentu moral suatu bangsa. Monggo dilanjut. Slide. Oke. Ibu-ibu yang luar biasa, perempuan masa kini. Nah, monggo. Apakah kita sudah seperti ini? Kita ini punya jiwa merdeka. Ya, kita itu merdeka, artinya kita ini boleh sekolah, boleh bekerja, tetapi tetap ya menjaga martabat diri, memiliki kemampuan produktif dan ekonomis. Artinya wanita-wanita ini, perempuan-perempuan ini juga boleh melakukan sunnah ya. Kita membantu suami bekerja, mendapatkan uang, itu hukumnya sunnah. Ya, karena suami-suami kita ini sudah punya kewajiban untuk menghidupi keluarga. Tapi tidak apa-apa, wanita ini juga mempunyai penghasilan, bisa punya ini ya sifat produktif. Kemudian yang paling mulia ini adalah wanita ini adalah penanggung jawab membangun generasi baru, PKK ya dengan ini ya Pokjanya, Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4 itu memiliki tanggung jawab membangun mentalitas generasi baru. Nah, ibu-ibu mudah-mudahan kita semua menjadi pahlawan ya, pahlawan PKK, pahlawan Bayangkari, pahlawan Persit, pahlawan GOW, pahlawan di bidang kita masing-masing. Pahlawan itu apa? Pahlawan itu adalah yang nanti bila kita sudah meninggal,
nama kita masih disebut. Oh, waktu itu loh, waktu PKK-nya dipimpin oleh ibu ini. Oh, waktu itu loh, waktu ada kegiatan posyandu. Waktu itu, waktu ada kegiatan perbaikan rumah. Jadi, umur kita tuh jauh lebih panjang. Hidup sekali berarti setelah itu kita mati. Jadi, sebelum berarti hidup kita, mudah-mudahan kita tidak mati. Berarti itu harta. Apa? Maksudnya, berarti itu bermanfaat bagi orang lain. Oke, kita lanjut slide-nya. Kita lanjut. Monggo. Nah, ibu-ibu yang luar biasa. Nah, ini perempuan, tadi judulnya ada perempuan penyemangat dan garda terdepan di new normal. Teman-teman sekalian, ibu-ibu, kita ini harus punya cita-cita loh. Kita hidup ini harus punya cita-cita. Karena kalau nggak punya cita-cita, hidup itu lemes. Ya, ada orang bilang, harus nggak usah belajar perempuan. Paling tempatnya di dapur, kasur, sumur. Itu kan paradigma lama. Tapi wanita sekarang itu harus punya cita-cita. Punya cita-cita. Aku bercita-cita menjadi contoh teladan di keluargaku. Aku punya cita-cita ingin membangun desaku. Aku bercita-cita tidak ada perempuan yang buta huruf di desaku. Aku bercita-cita bisa menjadi presenter dengan Zoom suatu saat. Aku bercita-cita pengen membuat usaha. Jadi kita harus punya cita-cita. Karena kalau tidak punya cita-cita kita itu lemes. Tidak punya tenaga. Karena cita-cita itu adalah sumber energi dahsyat tanpa batas. Ya. Jadi itu merajut impian, menetapkan cita-cita. Kita seandainya kita punya karet, saya tarik, karet ini tentu tegang. Ya, tapi kalau karet itu enggak ditarik, tentu lemes. Ya, ini cita-cita. Saya ini juga punya cita-cita, ibu-ibu. Cita-cita saya adalah hidup bermanfaat bagi orang lain. Cita-cita, cita-cita, keinginan masa depan itu apa? Itu bukan berarti kita tidak bersyukur. Justru karena kita bersyukur, ya kita menerima apa yang terjadi sekarang untuk meraih sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Merancang cita-cita, merajut impian. Ya itu bisa juga ditulis ya di kamar itu ya. Di cita-cita. Di dapur saya tuh saya tulis 5R. Cita-cita saya dapur saya itu 5R. Ringkas, terawat, resik, rajin, rapi. Nah, jadi dapur yang 5R. Nah terserah aja cita-cita ibu itu ya. Tapi ada orang bilang, Bu Tuti nggak usah belajar, paling PGPS, pinter goblok pendapatan sama. Oh itu enggak boleh. Nah jabatan kita boleh sama ya, tim penggerak PKK di desa apa misalnya. Nah jabatan boleh sama, tetapi arti kehidupan tidak boleh sama. Nomor 2, semangat. Ibu-ibu, semangat itu menular. Ngantuk juga menular. Ayo tangannya ke atas dulu ibu-ibu. Ya, tangannya ke atas dulu ya. Capek ya. Monggo tangannya ke atas. Ke depan. Ayo taruh ke depan. Tangannya ke depan. Ke atas lagi. Ke atas lagi. Ya, ke pundak temannya. Ayo bangun. Terima kasih. Ibu-ibu kita itu terutama para perempuan, ibu-ibu yang sudah punya putra-putri, bahkan seperti saya yang sudah punya cucu, kalau neneknya ini tidak semangat, cucunya juga lemes. Jadi wanita, para perempuan ini, kalau kita di rumah harus bisa membangkitkan semangat. Karena semangat itu menular. Ngantuk juga menular. Memelihara semangat hidup, meningkatkan gairah hidup, dan menggapai cita-cita. Pagi-pagi, makanya ibu-ibu ini kadang 1 minggu sekali ada senam di kampung. Ibu-ibu itu luar biasa kok. Nanti kalau ibu-ibu nggak senam ini loh, bapak-bapak itu juga males nggak ikut senam. Kemudian membangkitkan jati diri ya, membangkitkan jati diri ini ya, menumbuhkan keyakinan bahwa semua keinginan bisa dicapai dengan duit. Duit ibu-ibu, duit itu doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal ya. Tawakal luar biasa ya. Pokoknya ibu-ibu ya, kita itu apapun yang kita lakukan itu dapat pahala ya. Bersyukur dapat pahala, bersabar dapat pahala. Mulai bangun tidur sampai mau tidur, wanita itu banyak pekerjaan. Banyak. Ya, pokoknya ada saja. Kadang-kadang kita itu ibu-ibu ya, sambil mencuci, lalu anak kita mandi, itu kita harus bengoi ya, ayo mandi jangan lama-lama, sambil goreng, sambil masak,
sambil masak, sambil nyuci, sambil nerima telepon, kemudian sambil menyiapkan baju suami. Pokoknya perempuan itu multitasking. Multitasking itu apa? Bisa mengerjakan pekerjaan macam-macam dalam satu waktu. Ya, dalam satu waktu itu ibu-ibu itu bisa mengerjakan ini, nyambi itu. Itulah hebatnya perempuan. Lanjut, monggo. Oke, nah ini ibu-ibu, ini yang kita baca yang kuning-kuning ini aja ya. Jadi kita wanita ini mesti harus punya percaya diri ya untuk menjadi profesional dan menjadi sukses. Memaksimalkan potensi. Ibu-ibu, jadi semua wanita, semua perempuan itu cantik kalau ibu-ibu itu mengembangkan potensi. Mengembangkan potensinya. Ada yang potensinya itu bikin masakan, ada yang potensinya itu mengajar, ada yang potensinya itu bekerja di kantor, ada yang potensinya itu hortikultura. Pokoknya kita kalau punya potensi itu menjadi tidak iri, menjadi tidak terlalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, karena kita mempunyai potensi dan berapapun usianya perempuan itu tetap bisa tampil cantik. Ya, kita lihat para tokoh-tokoh ya, seperti kita lihat di media sosial juga, seperti juga di Madiun ini, ibu bupati, ibu-ibu yang lain tetap tampil cantik dalam suasana apapun karena memang percaya diri dan mempunyai potensi. Itu yang penting itu. Bagaimana kita bisa membangkitkan potensi orang lain kalau kita sendiri nggak mengembangkan potensi? Bagaimana kita bisa mendorong ibu-ibu anggota-anggota PKK yang lain kalau kita sendiri sebagai pengurusnya itu tidak mau membangkitkan diri kita, ya nggak bisa. Bagaimana bisa meyakinkan orang lain kalau kita sendiri masih belum yakin dengan diri kita sendiri. Jadi itu menularkan itu harus contoh, harus diberikan contoh dari diri kita sendiri. Oke, mau dibawa kemana diri kita? Diri kita ini mau kita bawa kemana? Kita sendiri yang merencanakan, oke ya. Perempuan penyemangat dan garda terdepan. Lanjut slide-nya. Nah, ibu-ibu, ini ada sebuah buku, ya ini bagus sekali. Buku ini distarang oleh Stephen Covey. Jadi ini kita wanita ini harus punya kebiasaan efektif. Ya, kebiasaan efektif ya. Pertama itu proaktif. Jadi jangan nunggu kita wanita ini harus proaktif. Kira-kira saya ini di new normal ini harus apa ya? Mungkin ibu-ibu sekarang banyak yang jualan loh lewat online, jualan jilbab, jualan makanan, pakai online. Kita ini harus proaktif, misalnya ekonomi keluarga kita ini agak menurun karena berkurangnya pendapatan suami karena corona ya. Nah, kita ini harus proaktif. Misalnya menanam ya, kita di rumah lebih sering di rumah ini proaktif menanam, proaktif melakukan kegiatan. Jadi kita nggak usah menunggu-nunggu, itu maksudnya proaktif. Ya, tidak menyalahkan. Proaktif itu tidak menyalahkan keadaan. Ya, kita lihat aja pandemi ini apa yang bisa saya lakukan gitu loh. Terus nomor 2, maksudnya apa ini ya? Begin with the end in the mind, itu maksudnya kita bermula dari ujung. Jadi ibu-ibu, kita itu ujungnya itu apa? Apa sih tujuan hidup kita ini? Tujuan hidup kita itu pokoknya itu apa? Oh, menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang hidup bahagia dunia dan akhirat. Pokoknya kalau sudah punya ujungnya, itu mudah. Nah, kemudian first thing first. Apa maksudnya ini Ibu? Nomor 3 ini. Nomor 3 ini maksudnya kita berpikirnya mendahulukan yang penting dulu. Mendahulukan yang segera dan memikirkan yang penting. Misalnya kita tuh kalau era sekarang ini yang penting apa? Kesehatan dulu. Yang penting apa? Oh, gizi anak-anak dulu. Oh, yang penting apa? Nah, ini harus first thing first. Nah, kemudian berikutnya itu adalah nomor 4. Nomor 4 itu berpikir menang-menang. Berpikir menang-menang. Ibu-ibu, kita ini kan dalam organisasi ya. Kita ini harus membuat orang lain menang, saya juga menang. Jadi seandainya saya bekerja sama dengan ibu-ibu di Madiun ini ya. Kalau saya itu menang, ibu kalah, ibu besok lagi nggak mau kerja sama dengan saya. Kalau saya kalah, ibu-ibu menang, saya besok lagi nggak mau. Kalau ibu kalah, saya kalah. Lebih baik kita nggak usah kerjasama. Jadi dalam hubungan kita, ibu menang, saya menang juga, gitu ya.
Itu. Kemudian nomor 5, seek and understand, itu apa maksudnya? Kita untuk belajar memahami orang lain. Kadang-kadang Ibu, kita itu kurang bisa menerima orang lain itu apa adanya. Karena memang orang itu kan berbeda. Kita terima aja orang lain itu apa adanya. Ya kan orang itu enggak sama. Ya orang itu kan enggak sama. Model-modelnya ada yang pendiam, ada yang rame, ada yang suka dipuji, ada yang suka melankolis, mudah sedih. Nah, seek first to understand. Anak kita 5 itu loh beda-beda. Anak kita 3 itu loh enggak ada yang sama. Anggota kita ada 20 orang itu enggak ada yang sama. Maksudnya itu, seek first to understand. Pahamilah orang lain. Nah, kemudian berikutnya lagi sinergi. Kita enggak bisa kerja sendiri, kita harus berkolaborasi. Kepala orang 10 lebih baik daripada kepalanya orang 1. Jadi ibu-ibu yang ketua tim penggerak PKK desa-desa ini, kita akan bisa sukses bila kita menggandeng orang-orang atau anggota-anggota yang lain. Kemudian nomor 7, sharpen the saw. Saw itu artinya gergaji, artinya ini, artinya itu menajamkan ketahanan kita. Kita harus kuat, kita harus fleksibel. Kemudian find and help, itu maksudnya apa? Nomor 8 ini, maksudnya adalah kita itu menemukan keunikan orang lain. Oh orang lain ini unik, oh teman kita ini unik. Kita menemukan keunikan anak kita ya. Oh anak kita ini, anak saya ini kok suka olahraga ya. Anak saya ini kok jatuhnya ini kok pendiam. Anak saya ini kok sukanya hitung-hitung. Jadi ibu saya ini kok perlu ini. Jadi menemukan keunikan orang lain dan membantu orang lain dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, dengan hati kita, dan juga dengan jiwa kita. Oke lanjut, silakan. Lanjut, monggo. Ya, ini Bapak, ini Ibu-ibu. Jadi proaktif itu beda dengan reaktif. Kalau reaktif itu selalu menyalahkan orang lain. Nah, kalau kita ini proaktif itu bersyukur. Kemudian kita membuat jadwal, Bu. Membuat jadwal karena apa ya, barangkali untuk ibu-ibu yang bekerja, ini sekarang kita banyak bekerja dari rumah, itu kita membuat jadwal hari ini, apa yang kita tekankan, mempelajari anak kita apa, ngajari anak kita apa, ngajari anak kita apa. Kita mesti membuat jadwal ya di era sekarang new normal ini, karena supaya waktu kita itu efektif, waktu kita itu bermanfaat dengan baik. Membuat prioritas, apa ya yang kira-kira saya kerjakan dulu, memberdayakan sumber daya yang ada. Kita sekarang ini artinya juga tidak boleh terlalu boros, ya. Belajar dari orang lain yang mungkin tidak beruntung. Oke, monggo lanjut. Lanjut. Oke, ini lanjut lagi saja. Ini tadi sudah kita bahas. Ya, lanjut saja, lanjut. Oke. Oh, ini kita ulang. Lanjut lagi. Ini saya tulis 2 ini. Ya ini oke, terima kasih. Ibu-ibu yang luar biasa, ini saya berbicara hampir 50 menit ya. Nanti mungkin 1 jam, nanti banyak tanya jawabnya saya kira. Oke, 1 jam lebih seperempat gitu saya kira ya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang luar biasa, bagaimana menumbuhkan semangat ini? Saya kira ibu-ibu sudah tahu, yang pertama adalah pastikan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu kita pastikan ya, kesehatan dan keselamatan kerja kita. Jangan lupa masker. Untuk yang bekerja itu maskernya harus bawa beberapa. Karena 1 masker itu bisa dipakai 4 jam. Karena sudah lembab. Kalau sudah 4 jam harus ganti. Saya itu kebetulan kemarin buat masker banyak, Bu. Ada 100 lebih buat masker. Saya bagikan pada saudara, pada keluarga, pada teman gitu ya. Ngejaga jarak, cuci tangan, sanitasi, kita ini ya got-got harus mengalir dan ciptakan rasa aman. Kemudian ibu-ibu barangkali karena corona ini ibu-ibu kita ini apa ya, mungkin ada yang stres ya. Kita ya pokoknya tersenyum aja. Ibu-ibu saya tanya, apa kabar? Bahagia, alangkah indahnya. Ayo saya tanya lagi, ibu-ibu apa kabar? Bahagia, alangkah indahnya. Tepuk tangan. Ya, jadi saya ini harus membuat diri saya bahagia, Bu ya. Jadi kita ini jangan stres terus ya. Oke, mempelajari dan strategi mengelola stres.
Ya, kita harus mengenali dan memahami ya, supaya kita nggak stres. Terus yang ketiga, kita juga harus sering olahraga, relaksasi, senam-senam ya. Kemudian penuhi gizi. Gizi itu tidak harus mahal, Ibu. Kemudian saling mendukung dan membangun hubungan yang hangat. Justru kita membantu orang-orang terdekat kita, membantu teman, membantu suami, anak ya. Ciptakan suasana kerja yang harmonis dan kita harus berempati pada orang lain. Oke, lanjut. Lanjut. Ya. Oke. Nah, ini teman-teman sekalian, ibu-ibu yang luar biasa. Saya kira ini ibu-ibu sudah sering ini tahu bahwa peran keluarga, wanita ini kan ratu keluarga ya Bu ya. Kita ini kan ratu keluarga. Nah, saya bisa lihat teman-teman loh, di situ ibu-ibu masih banyak sekali ya. Luar biasa. Nah, ini ada yang satu ruangan itu ada yang isinya 10, ada yang lebih. Nah, saya baca ini PKK desa mana saja ini banyak sekali, luar biasa ya, ibu-ibu ya. Nah, ini peran keluarga kita ini asah ase asuh ya, asah ase asuh ya, melakukan stimulasi rangsangan dini ya pada anak ini. Saya kira ibu-ibu PKK ini sudah sangat paham. Kemudian asih, ibu-ibu wanita itu memang luar biasa ya, menciptakan rasa aman, nyaman, mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang kurang baik dan tidak kekerasan. Lalu asuh itu memberi kebutuhan nutrisi, gizi, imunisasi, kebersihan lingkungan dan seterusnya. Ini peran keluarga ya. Nah, peran keluarga ini tidak bisa lepas dari panjenengan semua, termasuk saya selaku perempuan yang menentukan apapun ya keluarga itu. Monggo dilanjut. Dilanjut. Nah, ini kata-kata mutiara dari saya, Ibu. Kita baca ya. Nah, kita baca ya. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Ibu-ibu, jadi apapun keadaannya, kita ini sekarang new normal, kita nggak boleh berhenti. Kita nggak boleh berhenti untuk memperoleh masa depan yang cemerlang. Ya, kita siapkan mulai hari ini. Ajalkan mulai kemarin. Tapi yang hari ini mungkin masih malas-malas, harus kita ubah diri kita. Ya, harus kita ubah diri kita. Ya, sekali lagi saya baca, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi hari ini new normal. Ya, normal tapi new. Kita nggak boleh berhenti, tetap harus beraktivitas untuk menyambut masa depan yang lebih cemerlang. Kemudian peribahasa kata mutiara yang kedua adalah bila gagal, coba lagi. Sampai kapan? Sampai sukses. Sampai sukses. Kita mungkin ngajari anak kita hafalan ya. Ngajari anak kita hafalan Quran. Sampai kapan? Sampai hafal. Sampai kapan? Sampai hafal. Jadi memang hidup itu enggak ada selesainya kegiatan, Ibu. Karena kalau selesai kegiatan berarti kita sudah meninggalkan dunia ini. Monggo lanjut, masih ada. Masih ada. Nah, klik satu lagi karena ada gambar lagi nih. Coba diklik satu lagi. Klik sekali lagi. Monggo. Nah, ibu-ibu monggo mau pilih gambar yang mana ini? Ibu-ibu mau pilih yang mana? Mau menjadi orang yang mana? Yang tersenyum ini atau yang marah ini? Nah, ibu-ibu ini apa maksudnya? Ibu-ibu, kita ini setiap saat harus mengembangkan diri. Tetapi tentu saja ada hambatannya ya. Kalau untuk mencapai masa depan yang lebih baik, itu ini ada yang menulis, senyum dong. Oke, senyum. Ayo senyum dulu Bu, ada yang minta kita untuk senyum ya. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Ayo senyum dulu, senyum dong. Senyum, senyum yang manis. Ya. Makasih. Nah ini gambarnya ini yang satu senyum, yang satunya merengut ini ya. Ibu bapak sekalian, jadi ini adalah orang yang terhambat dalam mengembangkan dirinya ya. Ada orang yang egois, gak mau menerima saran dari orang lain, carpe dewe, ya bergudul. Ini blok ego. Jadi kalau kita mau mengembangkan diri, mengembangkan anak-anak kita juga, mengembangkan masyarakat, tentu ada hambatannya. Hambatannya antara lain blok ego. Blok ego itu apa? Egois, nggak mau menerima saran, pokoknya kaku, carpe dewe,
lalu bolok emosi, nggak percaya diri, mudah menyerah, ya, mudah marah, mudah kecewa. Ini harus diatasi, harus dihilangkan hambatan itu, hambatan persepsi itu pandangannya sempit, tidak luas. Caranya harus gimana? Berkumpul dengan orang lain, bergaul, hambatan intelektual. Ya, kita kurang menggunakan intelektual kita. Hambatan itu juga bisa dari luar. Ya, hambatan itu harus kita atasi. Kalau kita ingin, bagaimana kita bisa terbang tinggi, Bapak Ibu? Kalau masih membawa rangsel yang berat. Kalau masih membawa rangsel yang berat, kita nggak bisa terbang tinggi. Rangsel yang berat itu apa? Rangsel yang berat itu ya pikiran-pikiran kita yang negatif, malas, seenaknya sendiri, meremehkan, nggak bisa terbang tinggi. Padahal kita ini harus bisa terbang tinggi. Ya, maksudnya terbang tinggi itu kita mencapai cita-cita anak-anak kita, organisasi kita, masyarakat kita. Rangsel yang berat nggak bisa terbang, rangsel yang berat itu ya egois, emosian, ya pandangannya sempit, dan seterusnya. Ya, ada juga teman orang lain yang gembosi. Alah, nggak usah rajin-rajin, paling PGPS, pinter goblok pendapatan sama. Nah, nggak usah rajin-rajin, paling PGPA, pinter goblok podoae. Itu teman-teman ada juga yang gembosi begitu. Ya sudah, nggak usah kita dengar. Kalau ingin berubah, jangan menunggu. Kalau menunggu berarti tidak berubah. Berubah dimulai dari diri kita sendiri, gitu ya. Kemudian bisa mempengaruhi keluarga kita, dan kita bisa mengubah dunia. Mengubah dunia dari Madiun. Think globally, act locally. Berpikir global dari Madiun. Ya, brem nanti bisa mendunia. Sambal pecel mendunia gitu. Madiun mendunia gitu ya. Lanjut. Oke, ada lagi tulisannya itu di situ. Ya. Iya, ini tadi yang sudah saya sampaikan, ibu-ibu yang luar biasa. Bagaimana mungkin Anda bisa terbang tinggi jika Anda masih membawa rangsel yang berat di pundak Anda. Rangsel itu ya hambatan-hambatan itu. Ya hambatan itu harus kita taruh. Kalau bahasa Madiun diselehno, dibuang hambatan itu. Lanjut, monggo. Oke. Ibu-ibu yang luar biasa, ya di sini saya menulis judul keteladanan. Ibu-ibu di era new normal ini, ibu-ibu enggak bisa hanya jarkoni ya bahasa Jawanya, iso ujar, enggak iso ngelakoni. Nah, ibu-ibu kita mesti harus jadi teladan. Harus jadi teladan, enggak boleh jarkoni, iso ujar, enggak iso ngelakoni. Kita nyuruh anak kita pakai masker, kita enggak pakai masker. Kita nyuruh anak kita cuci tangan, tapi kita enggak cuci tangan. Jadi kita mesti harus keteladanan. Apalagi ibu-ibu ini adalah ketua dan pengurus organisasi. Kita akan jadi contoh. Keteladanan adalah kunci segalanya. Kita nyuruh cuci tangan, tapi di depan rumah kita enggak dikasih cuci tangan. Atau kita enggak menyediakan sabun untuk cuci tangan. Keteladanan adalah kunci segalanya dalam kehidupan new normal yang datang, dan hal itu bermula dari tindakan. Ibu-ibu, mudah-mudahan kita para perempuan ini menjadi teladan untuk keluarga dan lingkungan kita, menyiapkan air, sabun, ya, pakai masker, jaga jarak. Ya, suatu tindakan akan jauh lebih mampu berbicara daripada ucapan. Jadi lebih baik memberikan contoh daripada cuma menyuruh. Lanjut. Nah, tetap Ibu kita berpikirnya positif ya. Jadi nggak boleh kita berpikir negatif. Misalnya, new normal, repot, new normal ini kemana-mana harus pakai ini. Kita nggak boleh punya pikiran positif ini. Ya, karena nanti nular ini. Sambat, senangannya sambat itu ya. Kita harus berpikir positif. Karena dengan berpikir positif, menurut ibu-ibu yang belajar kesehatan, itu akan membuat hormon-hormon yang diproduksi oleh tubuh kita ini, hormon-hormon positif juga akan membuat badan kita segar, wajah berseri-seri, ya, pikiran kita terbuka, bisa menerima saran dan seterusnya, bisa menerima keberadaan orang lain, kita bermanfaat bagi orang lain. Lanjut, next slide.
Oke. Jadi itu teman-teman sekalian, masalah dan kesengsaraan itu hanya dalam persepsi. Jadi artinya ya kita sekarang COVID ini jangan kita anggap masalah. Kita anggap ya itu suatu makhluk dari Allah yang harus kita hadapi gitu aja ya. Oke ya, tidak akan membiarkan Anda dalam kondisi yang ada. Jadi kita harus proaktif, jangan dijadikan masalah, dan seterusnya. Belajar dari masa lalu, artinya belajar dari mulai Maret kemarin loh Bu, saya itu takut keluar rumah. Bulan Maret kemarin waktu masih PSBB yang awal-awal itu, saya itu takut kemana-mana lo langsung cuci tangan ya. Oke, belajarlah ini dari masa kini dan rencanakanlah masa depan. Setiap masalah pasti ada solusinya. Nah, corona pasti ada solusinya ya. Karena corona juga punya dampak positif. Saya kemarin itu beberapa bulan lalu itu saya mengajar Bapak Ibu kepala sekolah itu juga menggunakan Zoom ya selama 24 hari. Dulu ibu-ibu waktu kita belum ada Zoom, kita nggak pernah loh rapat-rapat gini pakai Zoom. Jadi nanti bisa juga kita pleno. Saya kira sekarang plenonya PKK Dharma Wanita ini sudah pakai Zoom ya Bu. Jadi yang bisa dilakukan tetap lakukan. Meskipun besok sudah normal, itu yang sekarang bisa dipakai tetap lanjut aja. Rapat-rapat ini bisa pakai Zoom. Tetapi ada juga yang tidak bisa kita lakukan pakai Zoom. Mengubah pikiran berarti mengubah kenyataan. Jadi pikiran kita harus kita ubah positif. Ya, ketika Allah menutup satu pintu, pasti Allah membuka pintu lain yang lebih baik. Jadi kalau Allah memberikan ini corona ini, COVID-19 ini, tentu Allah memberikan hikmah yang lain. Oke, lanjut. Nah, ini Ibu, peran kita itu banyak loh. Peran kita tuh banyak. Kalau ibu-ibu di rumah, ibu-ibu jadi apa? Ibu-ibu jadi istri. Nah, suami itu pengennya istri yang gimana? Istri yang setia, istri yang ini, istri yang cantik, istri yang berdandan. Ibu di rumah itu jadi ibunya anak-anak. Anak-anak itu pengennya ibu ya gimana ya? Ibu kalau di organisasi, ibu menjadi ketua. Anggota itu pengennya ketua yang gimana ya? Artinya, dimanapun perempuan berada, dia selalu mempunyai peran. Nah, peran itu ada harapan-harapannya. Jadi kalau sebagai ketua, harapannya anggota itu kira-kira apa ya? Kalau sebagai istri, harapannya suami pada aku, istri ini apa ya? Harapannya anak-anak pada aku selaku ibu ini apa ya? Nah, oleh karena itu memang perempuan ini punya banyak tugas dan kewajiban. Alhamdulillah ya. Lanjut. Nah, ini Ibu, barangkali ini menuju yang terakhir-terakhir. Monggo kita nanti kita membangun merek ya. Aku pengen punya merek seorang ibu yang ramah. Aku pengen punya merek seorang ibu yang energik. Ya, merek itu adalah persepsi yang dipiliki orang lain. Misalnya ibu-ibu gini, oh ibu-ibu kenal dengan Bu Tuti enggak dari Surabaya? Oh kenal, orangnya yang ini kan, itu merek. Jadi ibu-ibu kita punya merek. Lanjut, merek itu harus yang positif. Lanjut slide-nya. Merek itu harus berasal dari dirinya sendiri. Jadi kalau saya ini barangkali disuruh kalem itu enggak bisa. Saya itu harus orangnya itu terengginas, ya energik. Jadi merek itu diambil dari dirinya sendiri, dari yang positif, ya. Tapi harus dari dirinya sendiri, karena kalau enggak dirinya sendiri itu enggak lama, enggak awet, gitu ya. Lanjut barangkali masih ada. Nah, ibu-ibu akhirnya kita mau bertanya, ibu-ibu sekarang usianya berapa ya? Ada yang 30 tahun. Ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun. Ibu-ibu, kira-kira orang itu hidupnya berapa tahun ya? Enggak 70 tahun ya. Saya ini punya kertas ya. Nah, punya kertas. Ini saya sobek-sobek 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya itu sekarang usianya 58. Nah, 58 berarti sudah di sini, Bu. Kalau orang itu usianya misalnya 70, tinggal berapa lama lagi saya hidup ini? Ya kalau usia saya 70, kalau usia saya ini 60, berarti tinggal 2 tahun hidup saya. Nah, artinya apa Bapak Ibu, Ibu Bapak sekalian yang luar biasa? Hidup kita ini mari kita isi
dengan sesuatu yang berarti. Ya, ada orang bilang hidup itu adalah sesuatu untuk senang-senang. Ada juga orang itu bilang hidup itu untuk berkuasa. Tetapi saya kira ibu-ibu yang cantik-cantik dari Madiun ini ingin hidup sekali berarti. Ya, hidup sekali, hidup, life is well to meaning. Hidup adalah sesuatu yang berarti untuk orang lain dan untuk keluarga kita. Saya kira begitu, barangkali ini yang terakhir. Monggo. Oke. Demikian ibu-ibu, mohon maaf saya ini memang kalau berbicara cepat ya Bu ya. Seperti sepur ya, sepur Bima ini ya. Kalau berbicara cepat. Mohon maaf, saya ini bicaranya memang terlalu. Tapi alhamdulillah ya, ini tadi terang, awalnya tadi hujan. Ya jadi ibu-ibu ini sekedar informasi. Ini kalau saya di Merauke ini musimnya nggak sama dengan di Madiun. Kalau di Madiun mungkin sekarang hujan. Tapi kalau di Merauke Desember ini panas. Ini dekat dengan Australia ini. Saya ini sudah dekat dengan Australia. Ya, ya kebetulan ada keperluan ya, ada tugas ke Merauke. Ya saya ini ngomong ini dari kota Merauke. Banyak orang Jawa, Bu, di sini 60% orang Jawa. Saya kira begitu ibu-ibu yang luar biasa. Mohon maaf saya memberitahu keberadaan saya di mana. Itu membuktikan bahwa kita memang jauh dari mata tapi dekat di hati ya, dekat di hati. Saya kira begitu ibu-ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke moderator, barangkali ada yang bertanya. Mungkin yang bertanya ada dia loh dari Ibu Ketua Tim. Monggo kita tepuk tangan dulu. Kita tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk Ibu Tuti untuk kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup acara, mungkin ada yang ditanyakan untuk para audiens baik yang di gedung BKD atau mungkin juga yang Zoom. Monggo, silakan. Organisasi yang ikut Zoom untuk kesempatan hari ini, silakan. Monggo. Silakan, angkat tangan boleh. Angkat tangan boleh atau itu di sini ada reaction gini ya, ada ini. Ada angkat tangannya lewat ini ya, lewat chat ini. Tapi kalau enggak tangannya diangkat aja. Monggo Bu, silakan. Kita dari wanita untuk wanita. Bertanya di gedung BKD ada Ibu? Ada, silakan. Monggo. Kalau enggak nanti saya yang bertanya loh ya, malah Anda. Saya nanti ganti yang bertanya. Oh, di chat tidak ada yang tanya juga. Ibu sudah clear ya? Mungkin pas Ibu kalau misalkan. Oh begitu, siap, nggak apa-apa. Berarti nanti sebelum mengakhiri ini saya mau ajak ibu-ibu untuk closing. Kalau nggak ada yang bertanya, nggak masalah. Gimana Ibu moderator? Ada yang bertanya atau tidak? Iya. Sepertinya pas Ibu untuk hari ini. Sudah pas ya? Iya betul. Betul, saya tahu ya karena wanita ini banyak juga tugasnya. Barangkali segera pulang untuk yang di kantor desa ini mau ngurusi keluarga. Oke, kalau pas saya mau ajak ibu-ibu untuk closing. Ibu-ibu tolong berdiri. Berdiri sebentar ibu-ibu, monggo. Dalam aturi jumeneng. Monggo, enak jumeneng Bu, monggo. Ya, oke. Baik ibu-ibu, monggo berdiri sebentar. Ya. Monggo Ibu, pejamkan mata, close your eyes. Monggo ibu-ibu, ya merem sebentar ya, merem sebentar, tidak ada suara. Ya, merem dulu Ibu. Ayo, kita pejamkan mata. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Mari kita konsentrasi pada nafas Anda. Tarik nafas dan keluarkan. Kita hilangkan rasa capek yang ada di badan. Karena mulai awal tadi pagi, ibu bapak sudah mulai kegiatan hari ini. Namun sebenarnya rasa capek itu bukan karena kegiatan fisik. Lebih dikarenakan oleh pikiran dan perasaan yang kurang positif. Untuk itulah, mari kita membiasakan diri berpikiran positif, berperasaan positif, melakukan kerja-kerja positif bersama dengan orang-orang positif. Hidup hanya satu kali, oleh karena itu harus berarti. Baru setelah itu kita mati. Katakan pada diri Anda hal-hal yang positif. Aku wanita solihah.
Aku ibu yang menjadi teladan. Aku pakai masker, aku menjaga jarak, aku menjadi idola anak-anakku. Aku akan membuat masa depan yang luar biasa. Aku tetap bersemangat apapun yang terjadi. Aku adalah mengelola ekonomi dengan hemat dan baik di keluarga. Bapak Ibu sekalian, mari kita katakan positif ke dalam diri kita. Kenapa? Karena itu akan direspon oleh pikiran-pikiran bawah sadar kita untuk mewujudkannya. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Buka mata. Tangan kanan dilambaikan. Ayo dada tangan kanan. Tangan kiri juga. Tangan kibas-kibaskan. Tangan kibas-kibaskan. Tepuk tangan. Monggo ibu-ibu silahkan duduk kembali. Silahkan duduk kembali. Monggo. Inara, Malih. Monggo. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang luar biasa. Akhirnya kalau saya katakan bahwa kalau ingin berubah, jangan menunggu. Kalau menunggu berarti tidak berubah. Berubah dimulai dari diri sendiri. Jadikan diri kita wanita-wanita ini tetap menjadi penyemangat. Karena semangat itu menular. Motivasi itu juga menular. Bagaimana kita bisa membuat mereka yakin kalau kita tidak memberikan keteladanan. Yang penting kita wanita ini memberikan dan menyemangati keluarga dan masyarakat dimanapun berada. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Tuti. Sami-sami. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, baru saja kita ikuti dan simak seminar online dalam rangka Hari Ibu yang ke-92 tahun 2020 dengan tema perempuan, penyemangat, dan garda terdepan di era new normal. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari materi yang disampaikan oleh Ibu Tuti kali ini. Amin.